Pegunungan Menoreh, sebuah kawasan dataran tinggi yang membentang di antara Kulon Progo, Magelang, dan Purworejo. Pegunungan Menoreh menyimpan potensi alam luar biasa. Di balik keheningan dan hijaunya Pegunungan Menoreh, tersembunyi kisah ketekunan dan kearifan lokal. Inilah tanah subur yang bukan hanya menumbuhkan tanaman, tapi juga menjadi rumah bagi budidaya ikan air tawar. Budidaya ikan di kawasan pegunungan menghadirkan tantangan tersendiri. Suhu air yang lebih rendah, ketersediaan pakan alami terbatas, serta akses distribusi yang tidak mudah. Tepatnya di Kapanaweng Samigaluh, Giring Mulyo, dan Kalibawang, masyarakat memilih mengembangkan kegiatan budidaya ikan melalui usaha pembenihan dan pembesaran ikan. Kita melakukan pembenihan lele di sini. Sebenarnya awalnya kita itu budidaya, tapi berhubung pada saat kita mau pembelian benih dari bawah, misalnya dari Kalibawang atau Nanggu dan sebagainya, sampai di sini mati karena perbedaan cuaca. Akhirnya kita mengambil inisiatif untuk pembenihan. Lagian di wilayah Samigaluh pada waktu itu masih jarang ada pembenihan. Kita memijakan dengan menggunakan sumber air dari sungai, dari Sungai Penggung. Induk kita menggunakan dari bantuan dinas yang dari Sukabumi. Untuk pemejaan kita seleksi dulu yang sudah matang bonat, kita persiapkan tempat, kemudian sorenya kita campur yang sudah siap, itu paginya kita lihat sudah bertelur apa belum. Untuk pemijaannya, tekniknya secara alami. Setelah kita lihat pagi hari itu telur sudah ada, kita tunggu satu hari dari pagi sampai sore. Itu kira-kira telurnya gimana. Biasanya yang kami titeni lah istilahnya, itu kalau warna telur itu tidak berubah sore itu biasanya bagus. 3 hari berikutnya kalau sudah menetas, kita baru kasih pakan alami berupa cacing putra yang kami ambil dari Magelang. Itu kemudian setelah 3 hari makan cacing selama kurang lebih 10 hari sampai 15 hari atau 2 minggu. Itu kemudian kita ganti dengan pelet tabur. Itu biasanya saya tabur sedikit-sedikit. Kira-kira umur 1 bulan kita grading pertama. Untuk grading pertama nanti 2 minggu berikutnya kita grading lagi, kemudian grading lagi itu sampai kira-kira umur 2 bulan 3 bulan itu baru mencapai ukuran 4657. Itu sudah mulai bisa dijual. Adapun kendala-kendala yang kami hadapi adalah mengenai ketersediaan cacing sutra. Karena kita mengambil cacing sutra kan dari Magelang, otomatis biaya kami tinggi. Ya, cara mengatasinya kita membeli yang banyak sekalian, jadi ongkosnya lebih sedikit. Itu kendala yang pertama. Yang kedua adalah suhu. Kemudian cara mengatasinya suhu agar tetap stabil. Apabila kita musim dingin, kita tutup ini kolamnya. Biasanya kalau malam itu dingin, jadi kita malam kita tutup, nanti pagi baru kita buka. Itu salah satu cara mengatasi suhu biar tetap stabil. Trik-trik mengenai keberhasilan kita adalah menjaga kualitas air yang pertama ya. Yang kedua adalah sebelum indukan kita pijahkan, itu kita karantina dulu.
selama kurang lebih 1 bulan dengan kita kasih makan full pelet dengan ada tambahan misalnya ada bekicot, ada keong. Bagian di sini dekat sawah sehingga keong itu banyak. Ya, itu untuk memberi makan tambahan kepada calon induan yang kita persiapkan untuk pemijahan. Tidak hanya usaha pembenihan, masyarakat di kawasan Pegunungan Menoreh juga melakukan usaha pembesaran ikan. Usaha pembesaran ikan menggali potensi yang tidak kalah menjanjikan. Masyarakat mulai mengembangkan kolam-kolam ikan di halaman dan pekarangan rumah mereka. Tidak perlu lahan luas, cukup kreativitas dan kerja keras. Masyarakat Desa Migaluh, Kalibawang, dan Girimulyo mulai menggali peluang ekonomi baru, budidaya ikan air tawar di dataran tinggi. Kenapa ada Pokdagan di Mina Putri Menoreh di Purwosari Girimulyo? Pertama karena kita memanfaatkan sumber daya air di sini yang melimpah. Yang kedua karena kami ingin meningkatkan pemenuhan gizi di masyarakat sekitar kami, terutama untuk balita stunting dan lansia. Kemudian juga untuk menciptakan lapangan kerja baru di lingkungan sekitar Pokdagan. Untuk budidaya ikannya, kami mengambil dari pembibitan yang ada di Panjaitan. Dari ikan itu, persiapan dari kolamnya kita bersihkan kolamnya, terus setelah dibersihkan dikasih dengan diisi air selama 1 minggu dan sebelumnya dikasih garam. Kemudian kita masukkan prebiotik dan kita tunggu air itu siap untuk dimasukkan benih dengan ciri-ciri sudah ada jentik-jentiknya. Pakan diberikan, dibibis dulu dengan probiotik, kemudian didiamkan selama 15 menit. Gunanya probiotik untuk mempermudah pencernaan. Kita kasih makan 1 hari 2 kali dengan pemberian ikannya yang diberikan oleh 1 orang saja, karena untuk 1 orang itu diprioritaskan karena biar mengetahui kondisi ikan itu, bagaimana karakter si ikan. Kebersihan kolam, kestabilan suhu, dan kualitas air menjadi kunci keberhasilan. Setiap hari, pembudidaya memantau kualitas air dengan melakukan pergantian air budidaya, melakukan pengecekan pH air, suhu air secara berkala. Percek suhu setiap hari kita lakukan seminggu paling tidak 2-3 kali. Untuk pH normalnya sekitar 6,5 sampai 8. Untuk air, pengeluaran airnya kita membersihkannya setiap harinya 2 kali. Jadi pagi dan sore itu selalu diporot karena untuk menghilangkan amonia yang ada di dalam kolam. Pengurangan air kira-kira 2 kotak tiap hari. Setelah itu kita tambahin air lagi sampai seperti semula, 2 kotak lagi. Para pembudidaya juga pastinya memastikan tidak ada penyakit yang menyerang pada ikan yang dibudidayakan. Tapi, jika ikan sudah terserang penyakit, pembudidaya tidak serta-merta menggunakan obat kimia. Sebaliknya, mereka bisa memilih menggunakan pengobatan alami yang lebih ramah lingkungan dan aman. Untuk tantangan lanjutnya lagi ketika ada ikan mati, kemarin kita menggunakan daun rondonoleh atau insulin atau yang ada yang bilang kipait itu untuk menanggulangi ikan-ikan yang mati. Jadi kami tidak menggunakan obat kimia. Tentunya, kegiatan pembesaran perikanan di wilayah pegunungan memiliki tantangan tersendiri. Dengan suhu yang relatif lebih rendah dibandingkan di wilayah yang lain, maka perlu treatment atau perlakuan khusus yang dilakukan pembudidaya. Dari kegiatan ikan di sini, karena suhu di pegunungan ini terlalu dingin, kisaran 23 sampai 24 derajat, jadi ikan sering terjadi jamuran. Terus untuk solusinya kita beri garam dan diberi pace dan jantung pisang. Limbah air dari kolam budidaya ikan ternyata bukan sekedar air kotor, tapi juga mengandung nutrisi yang bermanfaat untuk tanaman. Dalam budidaya ikan,
terutama ikan air tawar seperti lele, nila, atau gurami, ikan kolam seringkali harus diganti secara berkala. Air ini mengandung sisa pakan, kotoran ikan, dan mikroorganisme. Kalau dibuang begitu saja, bisa mencemari lingkungan. Tapi, kalau dimanfaatkan dengan benar, bisa jadi pupuk cair alami untuk tanaman. Para pelaku budidaya seringkali menampung ikan lebah dalam kolam penampungan, kemudian memanfaatkannya untuk menyirami tanaman sayur mayur, bahkan juga digunakan untuk menyirami tanaman yang digunakan untuk pakan ternak. Dengan cara ini, budidaya ikan dan pertanian bisa saling terhubung dalam satu ekosistem yang ramah lingkungan. Air kolam tidak lagi menjadi limbah, tapi menjadi berkah. Setelah berbulan-bulan dirawat dengan telaten, maka saat ditunggu-tunggu pembudidaya ikan tiba, panen. Dari benih kecil hingga panen melimpah, proses ini adalah buah dari kesabaran, ketelatenan, dan kerja keras. Panen ikan bukan akhir, tetapi awal dari hasil dan harapan baru. Panen ikan dilakukan saat ikan sudah mencapai ukuran konsumsi atau sesuai permintaan pasar. Proses panen dilakukan pada pagi hari atau sore hari secara hati-hati agar ikan tidak stres dan kualitas tetap terjaga. Panen hari ini akan menjadi keberkahan untuk esok. Kami melakukan grading sebanyak 2 kali. Grading pertama kami lakukan setelah ikan berumur 2 bulan. Kita pisahkan ikan yang besar dan ikan yang kecil. Dan ikan yang besar nanti kita jual, dan ikan yang kecil kita besarkan lagi. Kemudian grading kedua kita lakukan pada usia ikan 2,5 bulan dengan proses yang sama. Kemudian untuk panen total biasanya kita lakukan pada usia ikan 3 bulan. Di Menoreh, budidaya ikan bukan sekedar usaha. Di balik kolam yang tenang ini, tersimpan semangat gotong royong dan kepedulian sosial di masyarakat. Tidak hanya soal pangan, panen ini membawa kebahagiaan. Bantuan ikan segar ini membantu memenuhi kebutuhan gizi, terutama bagi anak-anak dan lansia. Untuk kegiatan sosial yang dilakukan setelah panen, kita membagikan hasil panen kita berupa lele ke masyarakat sekitar seperti lansia dan balita di Posyandu Kliwonan. Panen ikan bukan hanya soal hasil, tetapi soal makna, tentang berbagi, tentang peduli, dan tentang kekuatan sebuah komunitas. Masyarakat tidak sendiri. Bantuan dari pemerintah, pelatihan dari penyuluh, dan gotong royong antar masyarakat membuat usaha ini tumbuh bersama. Melalui pendampingan penyuluh perikanan, para pembudidaya mendapatkan pembinaan dan penyuluhan mulai dari persiapan kolam, manajemen air, manajemen pakan, pengelolaan kualitas air, proses panen, bahkan hingga pemasaran. Kami dari pemerintah Kelurahan Purwosari pada intinya mendukung kegiatan Pokdakan di Mina Putri Menoreh ini. Kegiatan di Pokdakan Mina Putri Menoreh ini menjadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat, khususnya di perempuan yang ada di Kelurahan Purwosari, dalam rangka mereka bisa berkegiatan ekonomi dalam bentuk perikanan darat, di mana kegiatan ini menjadi salah satu embrio awal untuk kegiatan Pokdakan yang ada di Kelurahan Purwosari. Manfaatnya banyak sekali bagi anggota kelompok maupun masyarakat yang ada di wilayah Pedukuhan Perangkoan dan sekitarnya. Salah satunya adalah dengan kegiatan Pokdakan ini, para anggota kelompok bisa bersama-sama berkegiatan ekonomi membudidayakan ikan lele dan gurame. Juga sebagai bentuk kita pemberdayaan masyarakatnya, kegiatan Pokdakan ini juga berkolaborasi dengan warga masyarakat yang lain dalam bentuk kegiatan sosial. Mina Putri Menoreh ini sebagai salah satu supplier untuk kebutuhan ikan, baik ikan lele maupun gurame di kegiatan wisata yang ada di Kelurahan Purwosari. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih sekali atas bantuan dari dana keistimewaan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo kepada Pokdakan Mina Putri Menoreh, dan juga harapannya kegiatan ini nanti bisa meningkatkan kesejahteraan bagi anggota kelompok maupun warga masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo melalui Gerbang Segoro yang dibiayai dari dana keistimewaan ini, kita memfasilitasi Pokdakan wanita ini berupa kolam, ya, satu kelompok ini kita fasilitasi 15 kolam bulat, kemudian juga kita fasilitasi benihnya, ya, dan pakan, ya, serta pendukung, ya, ada probiotik dan lain-lain. Jadi program ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan, ya, produksi
ikan kita, produksi perikanan kita, khususnya di wilayah perbukitan. Juga untuk mendukung konsumsi pangan dari ikan kita, jadi untuk meningkatkan angka konsumsi ikan. Ya, kelebihannya untuk bantuan ini adalah hasil panen ini tidak dijual keluar, tetapi dipasarkan di lingkungan masing-masing, sehingga ini betul-betul mampu untuk menambah angka konsumsi ikan kita. Jadi usaha budidaya perikanan merupakan salah satu sektor strategis yang harus dikembangkan untuk mensejahterakan masyarakat. Di Kabupaten Kulon Progo ada dua karakteristik wilayah, daerah dataran rendah dan daerah dataran tinggi. Di dataran rendah sudah terbukti budidaya ikan, baik itu lele, gurami, nila, dan lain sebagainya, telah berhasil mengantarkan masyarakat memiliki mata pencaharian yang mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Tapi untuk daerah dataran tinggi, baik di pegunungan, perbukitan Menoreh, dan sekitarnya perlu pembuktian. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo melalui bidang perikanan budidaya merasa tertantang untuk mewujudkan pemerataan pembangunan sektor perikanan di dataran tinggi. Untuk itu, telah melakukan langkah-langkah pembinaan mulai dari cetikal pembentukan kelompok pembudidaya ikan di wilayah dataran tinggi, baik itu di Kapanewon Sanigalo, di Kapanewon Girimulyo, dan juga Kapanewon Kalibawang, yang memiliki wilayah dengan dataran tinggi di atas 400 meter permukaan air laut. Beberapa kelompok sudah eksis untuk melaksanakan perikanan budidaya yang menjadikan usaha untuk pemerataan kesejahteraan, pemerataan gizi masyarakat untuk mengatasi stunting, membantu menurunkan stunting, membantu mencegah stunting, dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kecerdasan generasi bangsa. Ada beberapa nama kelompok yang sudah melaksanakan budidaya di pegunungan atau di dataran tinggi, mulai dari 400 meter di atas permukaan air laut, 500 meter di atas permukaan air laut, sampai 700 meter di atas permukaan air laut. Dan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Kendala tentu ada, terutama suhu yang lebih dingin dibandingkan di dataran rendah. Tapi itu bisa disiasati dengan pola pemberian makan yang tepat. Pemberian makanan pada ikan disesuaikan dengan kemunculan matahari. Ketika matahari sudah cukup tinggi, suhu air sudah cukup meningkat, maka barulah diberi makan. Demikian pula kendala-kendala transportasi dan sebagainya sudah bisa diatasi dengan menjual produk hasil budidaya ikan di lingkungan sekitar dalam cakupan wilayah kalurahan. Justru dengan itu dapat meningkatkan angka konsumsi ikan untuk wilayah dataran tinggi yang selama ini mereka kesulitan untuk terjangkau pemasaran dari produk-produk perikanan. Dengan adanya Pokdakan di dataran tinggi, anak-anak kita generasi baru akan lebih terjamin kebutuhan nutrisi, protein hewani terutama dari ikan. Dengan harapan bisa menambah kecerdasan mereka di masa yang akan datang. Bangsa yang kuat ditentukan oleh kualitas generasi yang berkualitas, dan salah satunya adalah dengan memberikan mereka nutrisi yang terbaik, dan salah satu nutrisi yang terbaik adalah ikan. Maka tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo memeratakan usaha budidaya ikan itu sampai ke pegunungan-pegunungan yang ada di wilayah Kulon Progo. Kita patut bersyukur beberapa kelompok telah menjadi pionir dan nanti akan dikembangkan lagi untuk wilayah-wilayah yang lebih luas. Dataran tinggi bukanlah hambatan, ia adalah ruang peluang. Di Menoreh, air, tanah, dan kerja keras menjelma menjadi harapan dalam bentuk budidaya ikan yang berkelanjutan. Menoreh telah membuktikan
bahwa harapan tumbuh bersama aliran air yang jernih. Budidaya ikan air tawar menjadi bukti bahwa dengan semangat, inovasi, dan kolaborasi, masyarakat bisa sejahtera tanpa harus meninggalkan tanah kelahiran mereka. Budaya ini mendekatkan keluarga, dan yang paling penting, menjaga ketahanan pangan dari desa sendiri. Dari Pegunungan Menoreh, lahirlah cerita tentang keselarasan antara manusia dan alam. Ini adalah warisan, harapan, dan masa depan, membawa keberkahan dari alam untuk pangan bangsa, sebuah inspirasi dari desa untuk dunia.